Ya, kembali lagi bersama kami di Sudut Pandang. Kita akan membahas lagi bagaimana mitigasi dan apa yang harus dilakukan agar pasien yang menjalani isolasi mandiri tetap aman dan nyaman selama di rumah. Dokter Erna, yang ingin saya tanyakan, tadi kalau kita lihat apa jawaban kita bahwa memang perlu sekali nutrisi yang harus diasup agar ini pemulihannya lebih baik. Tapi banyak juga akhirnya yang masyarakat panik buying gitu ya untuk membeli banyak beberapa asupan yang dianggap membantu untuk menjaga imun. Tanggapan dokter seperti apa? Jadi memang kalau isolasi mandiri itu tujuannya adalah agar kita beristirahat, hidup yang sehat, dan mengonsumsi makanan dengan gizi yang seimbang. Dan di samping juga suplemen dan multivitamin yang diberikan oleh fasilitas kesehatan, dan untuk orang yang bergejala kan biasanya diberikan antivirus. Ya, jadi itu memang baik untuk menjaga gizi yang seimbang dalam makanan. Tadi Gita kan mengatakan ada protein, ada karbohidrat, dan saya kira sayur-sayuran dan buah-buahan juga penting karena itu adalah sumber vitamin. Jadi kalau itu tidak bisa dipenuhi, bisa memakai suplemen atau vitamin yang sudah jadi. Itu dari segi makan, tapi saya kira juga hal yang lain seperti istirahat yang cukup, tidur yang cukup. Ya. Kemudian jangan stres itu yang ya, Dok, utama. ya. Jangan banyak yang stres, keluarganya panik sehingga panik buying itu terutama karena stres ya. Nah, itu Jadi dia, tidak karena usah stres justru ya. Karena stres itu juga menimbulkan penurunan sistem imun, itu satu. Kedua, membuat orang di sekitarnya juga panik ya. Di Baik. samping itu saya kira juga baik untuk melakukan perilaku hidup bersih sehat. Misalnya di kamar nih, kalau ada jendela dibuka jendelanya supaya matahari masuk. Kalau kebetulan ada virus di dalam, itu kena matahari akan mungkin terinaktivasi, dan juga ada udara yang keluar masuk, itu sirkulasi ruangan bagus, dan itu baik juga ya. Jadi jangan lupa jendela dibuka, kemudian dibersihkan kamar yang sederhana saja, dilap pakai air yang dicampur dengan deterjen ya, karena terutama tempat-tempat yang biasa kita sentuh seperti meja, kursi, gagang pintu, supaya oleh orang lain juga tidak tersentuh ya. Apalagi kan kita adalah saat itu yang isolasi mandiri adalah orang sumber infeksi. Ya, jadi itu saya saran, jangan panik, itu adalah yang penting. Dan atuhi saran-saran dokter. Jadi kalau bisa sih di rumah itu punya checklist. Jadi obatnya apa saja, apakah sudah diminum atau tidak, dan what to do-nya itu ada hari ke hari. Dan kalau bisa juga, kalau memungkinkan ada akses keluar, berjemur, nggak usah lama-lama, 10-15 menit ya. Jadi nggak usah lama-lama berjemur. Dan juga saya ingin menyampaikan yang barangkali kita banyak lupa adalah tetap berpikir positif, dan jangan pegang HP, karena di HP ini banyak berita-berita dari WA group, tambah bikin stres ya. Jadi lupain aja, karena banyak hoax di HP ini. 50% isi di WA group itu hoax. Jadi hindari diri dari berita-berita seperti ini. Ini menarik nih, ini saran positif. yang luar biasa dari dokter. Hindari berita hoax, ini memperburuk kondisi ya, Dok. Baik, kita beralih ke Gita. Ya, silakan, Dok. Sebelum selesai, satu lagi. Apa, ini Dok? kalau orang yang ada merasa agak sesak, mungkin susah, maka belajarlah untuk tidur tengkurap. Karena kalau tidur tengkurap itu akan menambah masuknya oksigen ke dalam jaringan. Begitu ya. Baik, dokter. Ini harus langsung dicatat sepertinya oleh pemirsa di rumah, apa saja yang harus dilakukan. Kita coba ke Gita. Gita, harapan Gita sendiri dan keluarga selama menjalani isolasi mandiri ini apa? Ya, harapannya saya tentu saja ya pengen supaya cepat pulih, apalagi nanti ketika sudah sampai 14 hari saya PCR ulang, semoga semua sudah negatif, dan gejala COVID ini juga dapat segera berakhir ya. Apalagi saya berharap banget karena di lingkungan saya kebetulan ini zona merah, itu banyak banget di tetangga saya bisa sampai 3 orang positif di dalam 1 minggu yang sama. Saya sangat berharap semoga COVID ini dapat segera berakhir. Begitu juga dengan orang-orang yang tidak percaya sampai sekarang COVID itu ada, agar mereka supaya bisa lebih melihat ke masyarakat yang lebih luas di rumah sakit keadaannya sekarang separah apa. Bahkan mungkin keluarga mereka ada yang COVID, seharusnya mereka bisa lebih sadar menjaga protokol kesehatan 3M, dan juga tidak menganggap remeh
apa itu makanan yang bergizi, jangan suka menyebarkan hoax yang seperti tadi dokter bilang, karena bisa saja nanti yang membaca hoax itu orang yang sedang sakit, nanti imunnya semakin turun. Saya benar-benar berharap semoga masyarakat Indonesia patuh dengan perintah dari pemerintah, dengan PPKM yang sekarang juga tidak ada pelanggaran, sehingga COVID ini dapat segera berakhir, dan setiap masyarakat bersedia untuk divaksin. Itu paling utama menurut saya. Baik, terima kasih banyak Dr. Erlina Burhan dan juga Gita Syeba sudah berbagi bersama kami. Tetap jaga kesehatan dan selamat kembali beraktivitas. Baik, pemirsa, usai sudah perjumpaan kita kali ini di Sudut Pandang. Tetap jaga kesehatan dan protokol kesehatan. Saya Astia Dika, mewakili kerabat kerja yang bertugas. Pamit undur diri, sampai jumpa.